Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Pranata dengan nomor NIM 2206453, Prodi D3 Teknik Listrik. Dosen pengampu Dr. Haja Yesi Aprihatin AMD Kep SKM MMKes. Mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-13 dengan materi penyusunan bisnis plan dan sistematikanya. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, perencanaan bisnis harus dapat menjanjikan informasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan utamanya, di mana berisikan semua aspek internal maupun eksternal bisnis. Adapun materi atau isinya bisnis plan minimal harus dapat menjelaskan atau memuat informasi mengenai 3 aspek manajemen perusahaan, yaitu pemasaran, produksi atau operasional, dan aspek keuangan. Berikut ini contoh sistematika penyusunan dan penjelasan bisnis plan. A. Cover. Cover minimal judul yang mempunyai nilai jual, misalnya lezatnya topping rupiah martabak mini, dan memuat gambar-gambar yang menarik dan menggambarkan kelebihan usaha yang sedang dirintis. B. Eksekutif sumari. Ringkasan eksekutif atau eksekutif sumari adalah bagian dari rencana bisnis yang biasanya ditempatkan di depan, yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci pada bagian selanjutnya. Pada dasarnya, ringkasan eksekutif harus menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana rencana bisnis, latar belakang bisnis, visi dan misi. Pada bagian ini juga bisa ditampilkan analisa SWOT, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. C. Marketing plan. Pada aspek manajemen pemasaran ini ada 2 hal yang penting yang harus dibahas, yaitu mengenai gambaran umum pasar yang bisa dianalisa dengan pendekatan STP, yaitu segmen pasar merupakan gambaran umum dari konsumen usaha kita. Target pasar merupakan sasaran khusus bagi konsumen potensial dari usaha kita. Dan positioning adalah bagaimana kita menempatkan usaha kita di antara pesaing usaha yang sejenis. Strategi pemasaran yang bisa digunakan dengan pendekatan mix atau bauran pemasaran sekurang-kurangnya 4P atau lengkap dengan analisa 7P, yaitu A. Produk. Strategi mengenai bagaimana produk usaha kita dapat menarik hati konsumen untuk membelinya. Produk usaha kita dapat dibedakan berdasarkan mutu, kualitasnya, ukuran, desain, kemasan, dan kegunaan lebih dibandingkan pesaing. B. Bridge. Strategi mengenai bagaimana produk kita lebih menarik konsumen dari segi harga dibandingkan pesaing. Umumnya, konsumen lebih tertarik pada produk dengan harga yang lebih murah. Selainnya itu, dari segi harga, kita dapat membedakan produk kita berdasarkan harga satuan dan harga grosir. Syarat pembayaran, diskon atau potongan harga. C. Promotion. Strategi mengenai bagaimana produk kita dapat dikenal oleh konsumen melalui cara advertising, sales promotion, personal selling, public relation, dan lain-lain. D. Placement. Placement merupakan cara untuk mendistribusikan produk kita untuk sampai ke tangan konsumen. Sistem distribusi yang dilakukan dapat secara langsung ke konsumen atau melalui pedagang perantara seperti wholesaler, pedagang besar, atau retailer, pedagang kecil. E. People merupakan kriteria sumber daya manusia secara umum yang dapat meningkatkan penjualan produk ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. F. Proses yang ditampilkan kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli. Proses yang dapat ditampilkan seperti proses produksi yang baik ataupun proses pelayanan terhadap konsumen. G. Physical evidence, penampilan fisik dan fasilitas pendukung atau sarana dalam menjual produk yang dapat dilihat langsung oleh konsumen, seperti tempat yang menarik dan bersih untuk restoran. D. Production plan.
Untuk business plan sederhana, pembahas aspek production plan disatukan dengan pembahasan operation plan dan organisation and management plan yang membuat sekurang-kurang proses produksi atau prosedur pelayanan dari awal proses sampai produk diterima atau pelayanan akhir diperoleh oleh konsumen dan dilengkapi dengan proses purna jual jika ada. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Ada 5 yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya fisik, kewirausahaan, dan sumber daya informasi. Untuk bisnis plan sederhana, diperlukan pembahasan minimal mengenai tenaga kerja, merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi, di mana dibahas mengenai berapa banyak diperlukan tenaga kerja biasa dan jika ada tenaga kerja ahli. Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi, di mana pada bagian ini dirinci berdasarkan barang-barang investasi, barang-barang yang tidak habis, dan lain-lain, dan barang modal kerja yang habis terpakai pada saat proses produksi, seperti misalnya bahan baku dan bahan penolong. Financial projection. Pada bagian proyeksi keuangan ini dijelaskan kebutuhan permodalan keuangan, jumlah modal yang dibutuhkan, dan penjelasan secara singkat penggunaan modal. Sebenarnya bagian ini merupakan rekapitulasi dari marketing plan dan production plan yang dituangkan dalam bentuk biaya, jumlah uang yang dikeluarkan. Selain hal tersebut di atas, untuk bisnis plan yang kompleks diperlukan analisa rencana penjualan, aliran kas, serta analisa risiko bisnis, analisa kelayakan usaha, analisa payback period, net present value, profitability index, internal rate of return, dan analisa keuntungan, misalnya break-even point analysis. Namun, untuk bisnis plan yang sederhana, analisa kelayakan usaha yang diperlukan sekurang-kurangnya payback period atau periode pengambilan modal. Bisnis plan conclusion. Pada bagian ini, kita membuat konklusi dengan acuan pada pertanyaan mengapa bisnis kita harus tetap jalankan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konklusi kuantitatif merupakan penjabaran dari hasil analisa kelayakan pada bagian financial projection. Sedangkan kualitatifnya adalah lebih banyak dari keyakinan kita terhadap strategi pemasaran yang kita akan terapkan. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya akhiri presentasi ini, apabila ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.